Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Junci Apriada, NPM 2151030102. Saya akan menjelaskan pengertian kelembagaan organisasi bisnis atau syurakat dalam bisnis Islam. Menurut bahasa Yunani, organisasi berasal dari kata organon, yaitu alat bantu ataupun instrumen. Organisasi adalah alat bantu yang digunakan oleh sekelompok orang dalam suatu wadah untuk sebuah tujuan bersama. Organisasi adalah tempat ataupun wadah di mana beberapa orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, uang, material, mesin, metode, dan lingkungan, prasarana data, dan lain sebagainya, yang digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai sebuah tujuan bersama. Dalam organisasi tersebut, sementara arti bisnis adalah pertukaran barang, jasa, dan uang yang saling menguntungkan dan saling memberi manfaat. Bisnis berjalan dikarenakan ada ketergantungan antara manusia, adanya peluang, serta adanya satu keinginan untuk meningkatkan standar hidup. Organisasi bisnis bisa berupa syirkah. Syirkah berasal bahasa adalah percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseorangan. 12 syirkah adalah mencampurkan dua bagian atau lebih, sehingga tidak bisa dibedakan lagi satu bagian dengan bagian yang lainnya. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak ataupun lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Bahasan tentang syirkah telah dibahas dalam Quran Surah Al-Nisa 12 dan Quran Surah Sahad 38-24, yaitu berikut keterangan terkait dengan beberapa konsep kerjasama dalam Islam. 1. Syirkah al-inan secara etimologi adalah yainun, yaitu yang tampak di hadapanmu. Syirkah inna merupakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di antara dua pihak ataupun lebih dari dua pihak tersebut, yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi kerja dan juga modal. Sebagai contoh, A dan B adalah sama-sama developer perumahan, kemudian Kode etik perusahaan terkait tanggung jawab moral dan sosial dalam bisnis Islam. Kode etik adalah beberapa prinsip kesatuan moral yang melekat pada suatu profesi sesuai dengan kesepakatan organisasi profesi yang disusun secara sistematis. Kode etik perusahaan secara umum adalah beberapa aturan dan kebijakan tertentu yang harus dipatuhi oleh karyawan dalam menjalankan nilai-nilai perusahaan agar dapat bertindak secara etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu kode etik sebuah perusahaan adalah etika bisnis dalam segala kegiatan bisnisnya agar sebuah perusahaan mampu mempunyai valuasi yang tinggi dan juga fondasi yang kuat. Sebuah perusahaan selalu mempunyai tanggung jawab sosial, sehingga keputusan dalam bisnisnya selalu memenuhi masyarakat. Tanggung jawab sosial sebuah perusahaan kepada pelanggan, karyawan, kreditur, masyarakat, lingkungan, dan juga pihak-pihak lainnya juga merupakan tanggung jawab moral yang dijunjung tinggi dalam sebuah kegiatan bisnis di perusahaan tersebut. Hai guys, perkenalkan, nama saya Puput Anggrani dengan NPM 2151030212. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pergeseran paradigma, yaitu reputasi perusahaan dan prinsip triple bottom line atau 3P. Ada 3 unsur penting dalam perkembangan berkelanjutan, yaitu
pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial yang digagas oleh The World Commission on Environment and Development (PBB). Triple Bottom Line atau 3P merupakan salah satu perumusan bagi keberhasilan perusahaan atau tanggung jawab sosial yang diusung oleh perusahaan tersebut. Triple Bottom dikenal dengan istilah formal 3P, yaitu yang pertama profit atau keuntungan adalah keuntungan karena bisnis dilakukan untuk mencari keuntungan. Bisnis konvensional maupun syariah selalu mengedepankan keuntungan dalam aktivitas jual beli yang dilakukan. Yang kedua ada planet atau bumi atau lingkungan, yaitu hubungan sebab dan akibatnya itu jika perusahaan bisa merawat lingkungan dengan baik, maka lingkungan tersebut akan memberi manfaat bagi perusahaan. Yang ketiga ada people atau masyarakat, yaitu salah satu stakeholders yang harus dipertimbangkan keberadaannya juga masyarakat dalam artian yang lebih luas. Adapun beberapa teori yang selalu mengikuti aktivitas 3P dan juga CSR adalah yang pertama teori legitimasi merupakan teori yang mendasari praktik 3P berasal dari teori tentang legitimasi organisasi, yaitu gagasan agar sebuah organisasi bisa terus beroperasi dengan baik, maka organisasi tersebut seharusnya bertindak sesuai dengan aturan yang diterima oleh masyarakat secara luas. Yang kedua ada teori stakeholders, yaitu sekumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder ataupun para pemangku kepentingan. Teori ini juga berhubungan dengan nilai-nilai pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga ada teori keagenan, yaitu ada suatu konflik kepentingan yang terjadi antara agen dengan pemegang saham ataupun investor. Agen adalah manajemen pengelola perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi, sedangkan prinsipal adalah pemegang saham atau investor. Terima kasih. Ruang lingkup dan implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR merupakan isu penting bagi manajemen perusahaan dalam rangka upaya yang dilakukan untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial ke dalam nilai-nilai budaya pengambilan keputusan, strategi, dan operasional dalam perusahaan tersebut. CSR dilandasi oleh semangat untuk berbuat baik kepada orang lain dengan berbagai kebaikan dan kemaslahatan bersama-sama dengan pihak-pihak tersebut. CSR juga termasuk filantropi atau kedermawanan Islam, di mana filantropi adalah sifat kasih sayang sesama manusia ataupun segala aktivitas kebaikan yang digerakkan oleh sikap persaudaraan antara sesama manusia. Ada 7 prinsip transformasi organisasi CSR Islam. Yang pertama, prinsip niat beretika. Yang kedua, prinsip penaungan khalifah. Yang ketiga, prinsip kejujuran dan amanah. Yang keempat, prinsip halalan thayyiban. Yang kelima, prinsip keadilan. Yang keenam, prinsip otentisitas dan kredibilitas. Yang ketujuh, prinsip dharma. Lalu, Islamic Social Reporting dalam bisnis Islam. Islamic Social Reporting digerakkan oleh landasan keimanan. Niat awal pelaksanaannya berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis, maka diharapkan ISR akan bisa berjalan dengan sangat kuat melebihi CSR. ISR dimotivasi oleh prinsip ketaatan manusia selaku pelaku bisnis kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pengungkapan tanggung jawab sosial dan moral dalam organisasi bisnis diukur oleh indeks ISR. Adapun tujuan dari ISR adalah yang pertama, bentuk akuntabilitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan. Bentuk akuntabilitas
dari ISR adalah yang pertama menyediakan produk halal, yang kedua memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat, ketiga mengejar keuntungan yang wajar dan sesuai dengan prinsip Islam, yang keempat mencapai tujuan usaha bisnis, yang kelima menjadi karyawan dan masyarakat, yang keenam memastikan kegiatan usaha berkelanjutan secara ekologis, yang ketujuh menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Lalu bentuk transparansi dalam ISR adalah yang pertama memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram yang dilakukan. Kedua, memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi. Yang ketiga, memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan. Yang keempat, memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat. Dan kelima, memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan kepada lingkungan.